Halo sahabat kakak, hai. Kita tunggu dulu. Ada berapa orang nih? Kenapa? Oh halo. Wow. Pernyung pertama. Kursinya sedikit naik. Udah paling tinggi. Ganti dong sis nih di suami. Halo, kita mau sapa-sapa dulu nih Janice. Kenalan dulu kali ya. Banyak yang nggak ada yang belum kenalan. Jadi kita kenalan dulu. Kamu duluan. Halo sahabat kakak, aku Jenny selaku media spesialis intern dari Yayasan Kokalbe. Dan hari ini aku nggak cuma sendiri nih untuk jawabin pertanyaan sahabat kakak soal tes akademik Bestari Batch 2. Ada juga Kak Koirun di sebelah aku. Halo semuanya, sore-sore. Aku Koirun, program spesialis di Yayasan Kokalbe yang siap buat jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Halo. Pada dari mana nih ya? Ada yang kayak kita kenal tuh, kayak underscore planting ya. Pada dari mana sih? Ada yang dari Sumatera atau daerahnya pada dari mana ya, Jen? Pasti kayak banyak banget ya harusnya ya. Harusnya Indonesia nggak sih Kak Iya. yang join? Yuk komen-komen. Oh dari Ponorogo. Halo Ponorogo. Wes Bandung. Kumaha damang. Well. Bukan orang Bandung tapi ya bisa lah dikit-dikit ya. Kepulauan Riau. Wah Bekasi. Halo Bekasi. semuanya. Wah banyak anak-anak Jabar. Jabar ya. Very good, very well. Solo Jawa Tengah dan lain-lain. Oke deh. Udah mulai banyak nih, udah mulai rame. Jadi kita mulai aja kali ya. Coba Jen apa aja nih ya hari ini kita akan bahas. Oh Jayapura. Wah, halo. Gue senang banget ngeliat. Wih. Itu yang jadi Jakarta itu kayak Planet Bekasi. Wah seru. Oh yang nanya nih kakak dari mana? Gitu. Oh dari mana? Kalau aku tinggalnya di Depok nih. Halo Pak, kayaknya ada beberapa mungkin yang anak-anak Depok juga. Kalau kamu dari mana? Aku Tanjung Priok Prai. Ya anak Jakarta Utara aja. NTT, wah seneng banget. Lampung, pokoknya banyak banget ya di sini. Kita sekarang pengen mulai aja kali ya. Jadi teman-teman semuanya, sahabat kakak, untuk banyak teman-teman yang ingin bertanya tentang tes akademik dan prosesnya seperti apa, silakan langsung aja komen ataupun langsung aja di kolom Q&A ya, kolom bertanya. Jadi teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nanti kita akan coba jawab ya. Nah tapi udah beberapa kan, banyak banget ya Jen. Dan Betul, tadi Kak. siang tuh kita udah nanya ya. Dan udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berdua coba jawab satu-satu. Oke. Ramai banget. Iya, ada 100-an orang di sini. Semoga membantu ya teman-teman sesi hari ini. Oke, kita mulai. Apa nih pertanyaan Dari pertama? yang, Kak Koirun mau dari kita ngomongin esai dulu, ujiannya dulu, atau boleh campur-campur nih Kak? Terserah jenis aja, jenis yang bisa tanya aja, atur aja gimana. Oke, kita jawab dari yang seputar tesnya dulu kali ya Kak, secara umum. Ada yang tanya nih, minimal nilai biar lulus tes akademiknya berapa tuh Kak? Lulusan tes akademiknya berapa? Jadi kalau lulusan tes akademiknya itu di atas 70% dari nilai keseluruhan. Itu kali ya, bisa dibilangnya kayak gitu ya. Pokoknya 30 pilihan ganda. Kalau dari total pilih itu kan ada pilihan ganda, ada juga esai gitu. Jadi nanti dari pilihan gandanya kita juga akan hitung. Terus esainya jelas berbobot lebih tinggi daripada pilihan ganda. Tuh, tapi secara keseluruhan harus di atas 70%. Nah, ada yang nanya juga nih Kak, berarti minimal harus bener berapa dan maksimal salah berapa Kak? Nah itu sulit tuh kalau kayak gitu, karena kan tadi aku udah bilang bahwa tes akademik itu kan ada 2 bagian ya Jen. Ada bagian pilihan ganda, 30 pilihan ganda, dimana soal-soalnya itu seperti kayak teman-teman kalau mau ujian tes psikotes aja gitu ya. Jadi ada numerikal atau matematika seperti itu, dasar yang logika. Terus habis itu ada pengetahuan umumnya dari bidang sosial, ada juga pengetahuan umum yang bagian sains atau IPA. Terus juga ada bahasa literasi, jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris
Inggris. Jadi ada di pilihan ganda itu ada 5 bagian ya, dan seluruhnya itu totalnya 30 pilihan ganda. Nah nanti terus habis itu ada juga esai gitu. Nah esainya itu ada 4 pertanyaan, dimana itu bakal seputar teman-teman gitu, seputar teman-teman. Jadi kita pengen menggali potensi dan juga lebih mengenal teman-teman gitu kan, calon penerima beasiswa. Jadi ada pertanyaan seputar informasi diri, dan juga nanti ada tambahan tentang isu-isu yang sekarang terjadi berkaitan dengan tujuan dari beasiswanya gitu Jen. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini baca buku panduan dengan baik ya kan, terus baca juga tujuan beasiswa dari Bestari, beasiswa untuk anak perempuan Indonesia ini apa gitu kan, nah nanti pasti bisa jawab sih harusnya. Amin. Gitu. Nah, sebagai juga udah teman-teman tahu kalau misalnya pilihan ganda tuh nggak ada sistem pengurangan Jen. Jadi kalau misalnya nilainya bener 1 ya dapat 1 poin kayak gitu. Jadi tapi bobotnya sendiri paling banyak bakal di esai. Jadi sahabat kakak semuanya bisa benar-benar fokus banget sih ngerjain. Semuanya harus bagus, terutama di esai gitu sih. Nah kita Pagi. bergerak ke esai dulu ya Kak, karena Kakak tuh kita ngomongin esai ya. Nah ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya di esai jawaban aku kurang dari 350 tuh bakal ada pengurangan kah atau bakal gak lulus nih Kak? Harus 350 ya minimal, itu sebagai persyaratan. Karena di 350 kata itu kita baru bisa menilai sahabat kakak nih sebenarnya bagaimana. Nah mungkin di situ juga di buku panduan udah dituliskan ya bahwa di bagian esai itu kita ingin mengenal sahabat kakak lebih jauh, menggali potensi diri, mengenal teman-teman, dan juga ingin tahu bagaimana cara berpikirnya teman-teman gitu kan, cara teman-teman untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah itu seperti apa sih gitu, cara pandangnya teman-teman dalam suatu masalah, sebuah fenomena itu seperti apa. Jadi itu sih yang kita lihat, lebih ke situ yang kita nilai gitu. Oh, ada yang tanya tuh Kak di kolom komen, Kak cara mengetahui esai kita udah 350 kata itu gimana Kak? Jadi kalau misalnya sahabat kakak semuanya biasanya kalau misalnya sahabat kakak bisa kan dalam periode itu teman-teman bisa tulis dulu, mungkin kalau teman-teman ada laptop atau misalnya itu teman-teman bisa tulis dulu di di Word gitu kan, ataupun tulis dulu pakai, aku nggak tahu nanti sistemnya teman-teman seperti apa, karena kan kita hanya memberikan tautan berupa link ke Google Form ya. Jadi teman-teman bisa secara mandiri mengerjakannya gitu kan. Nah jadi itu bisa dihitung sih sebenarnya Jen gitu. Dan juga memang di sistem kami kalau misalnya teman-teman kita ada minimum karakter juga yang sudah disetting di Google Form-nya. Jadi mudah-mudahan itu cukup buat teman-teman mengerjakannya. Kalau misalnya belum sesuai karakter, biasanya kita akan tulis teman-teman harus menambahkan gitu. Tapi kita harapin sih teman-teman sebenarnya lebih fokus daripada ke itunya, tapi lebih fokus menjawab dengan seksama ya, membaca dengan seksama dan menjawabnya juga dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi biar bisa jawab semua pertanyaan yang ada di esai gitu. Kak ada literasi bahasa Inggris? Ada nilai negatif Kak atau minus Kak di pilihan ganda? Nggak ada. Jadi nggak ada minus sistem ya di pilihan ganda. Jadi 1 poin benar ya 1 ada pertanyaan salah 0 atau tidak dijawab 0 gitu. Lama gini, device-nya harus laptop apa boleh di HP? Boleh keduanya. Jadi sahabat kakak silahkan, yang punya pakai HP silahkan pakai HP. Kalau punya laptop ya silahkan pakai laptop. Tidak ada keharusan memakai device tertentu atau perangkat tertentu gitu. Lagi? Aku mau nanya lagi nih Kak, soal kategori esai yang bagus dan layak diterima itu yang kayak gimana ya Kak, yang poin-poin plus-plus nih. Oke. Nah, jadi yang jelas yang bagus adalah memenuhi syarat. Kalau tadi udah minimal katanya harus ya, tapi selain itu adalah sebenarnya menjawab pertanyaan yang
menjawab pertanyaannya. Jadi kalau misal pertanyaannya nanyanya kapan, ya harus dijawab dong kapan, ya kan. Kalau misalnya tanyanya di mana, ya ditulis di mana gitu kan. Misal itu cuma contoh sederhananya doang ya Jen. Selain itu, selain bener-bener dijawab, jadi jangan sampai pertanyaannya apa tapi jawabnya apa gitu kan, nggak cocok, nggak nyambung. Nah itu nggak sulit buat kita. Jadi teman-teman sahabat kakak semuanya, tolong baca pertanyaan dengan baik-baik gitu dan juga menjawabnya. Nah sahabat kakak karena esai isian panjang, jadi sahabat kakak bisa menuliskan tanggapan. Terus habis itu juga kalau misalnya ditanya mengenai alasannya, diberikan alasan. Lalu juga sahabat kakak kalau punya pengalaman tertentu mengenai hal tersebut, silahkan dituliskan pengalamannya juga gitu. Jadi bisa enak sih gitu ya menjawabnya gitu. Oh iya kak, terus ada lagi nih yang nanya, Min, esainya nanti pakai pendahuluan kah atau langsung jawab intinya aja? Kalau misalnya ada pendahuluannya dulu, apakah nanti nilainya jadi A yang plusnya 5 atau cuma B plus karena penyandernya atau gimana kak? Nggak boleh, sahabat kakak boleh memberikan pendahuluan. Tapi sahabat kakak juga perlu mindful ya, atau perlu sadar penuh dengan waktu yang diberikan. Jadi kan waktunya kan ya karena durasinya kan hanya 180 menit ya. Kalau sahabat kakak bisa menyelesaikannya dalam waktu tersebut ya nggak apa-apa ya, boleh. Jadi sahabat kakak bisa menuliskannya minimal memang 350 kata. Jadi boleh lebih sahabat kakak kalau ingin lebih. Lagi-lagi sebenarnya lebih ke jawaban, kualitas jawabannya si Jen yang diirikan gitu. Jadi bisa menjawab semuanya dengan baik ya. Karena pasti dong ada beberapa, misalnya kalau ditanyain tentang faktor-faktor atau misalnya hal lainnya tuh jelas gitu, bisa terstate bahwa ada faktor-faktornya apa aja. Kalau misalnya ditanyanya faktor cuma nulis satu kan oke, oh udah deh. Balik lagi. Kayaknya internetnya kurang itu. Iya. Oke. Kalau kak bagian sosial itu seputar apa? Ya pengetahuan sosial, umum sosial aja sahabat kakak. Kalau misalnya lagi mungkin tes psikotes, tes ujian masuk kuliah, itu tuh biasanya ada sih gitu. Apalagi ya tes apa sih yang kayak gitu, yang ada soal ujian IPS kali ya? Ya, ujian IPS, bisa ujian PPKN, ujian itu juga masuk ke dalam pengetahuan umum sih. Yang jelas sebenarnya kalau misalnya sahabat kakak memang sangat up to date ya, bukan up to date doang sih, tapi mengerti tentang sekitarannya sahabat kakak gitu, itu bisa jawab sih. Ada yang Oke, kak, misal lolos tapi tahun depan pindah kampus boleh nggak? Maksudnya? Aku nggak ngerti. Itu maksudnya? Kita tunggu jawaban dari dia Oke, ya. tungguin itu aja. Kalau dari Trash, ini kayak sistem kayak tes kedinasan nggak sih kak? Mungkin di tes kedinasan ada uji psikotes juga kali ya. Nah itu mirip. Ya. Ada yang iya. CH Klo 32. Kak, berarti jawab esainya harus sesuai dengan struktur esai atau bagaimana? Ya, bagus banget kalau sahabat kakak bisa pakai struktur esai yang baik ya. Jadi ada sedikit pendahuluan, terus isi jawaban, terus ada penutupan. Itu bakal baik banget. Kak, kalau tanya numerik itu seputar apa? Logika dasar matematika gitu. Jadi analisisnya ada, itu yang berhubungan dengan angka akan masuk ke pertanyaan numerik. Kalau misalnya rumus-rumus Pitagoras gitu-gitu bakal keluar gak? Enggak sih, kayaknya enggak sampai kayak gitu. Enggak sahabat kakak, ini benar-benar kita ngelihat ya kayak uji psikotes sih, tapi untuk yang kayak rumus-perumusan enggak ada. Ada juga. Ada nih kayaknya yang tanya-tanya di kolom pertanyaan yuk. Nah, questions, apakah ada soal bahasa Inggris untuk soal tes akademik? Ada soal bahasa Inggris ya, masuk ke dalam soal literasi kita. Minimal nilai biar lulus tes akademik Min di atas 70% secara keseluruhan 2 bagian, dimana weightednya paling besar adalah di pembagian paling besar itu ada di esai.
apakah bisa tes beasiswa Bestari nanti pakai ponsel? Bisa banget pakai HP aja bisa, karena kan kita masuknya linknya lewat Google Form ya, jadi bisa. Dan pengalaman kita di Bestari Batch 1 malah banyak banget yang lewat HP daripada laptop. Apakah memungkinkan tes Bestari menggunakan handphone? Tadi udah jawab ya. Boleh banget, boleh. Soalnya tesnya gimana? Tadi udah sempat kita bahas-bahas ya, ada 30 pilihan ganda dan 4 esai ya. Udah itu minimal skor kategori esai yang bagus dan tadi udah baca apa ada kisi-kisi soal esai. Udah dibahas juga sih kisi-kisinya ya sahabat kakak. Jadi sahabat kakak mungkin harus tahu tentang tujuan beasiswa kita apa, dan juga sahabat kakak ini harus lebih banyak mengenal diri sih. Jadi bisa tentunya bisa jawab pertanyaan dengan baik. Ujiannya Zoom atau enggak? Enggak. Kita sahabat kakak, jadi banyak banget nih yang nanya ujiannya pakai Zoom apa enggak. Enggak, sahabat kakak, kita akan lewat online daring, tapi sahabat kakak bisa melakukannya secara mandiri, dan juga kita harapkan sahabat kakak melakukannya dengan mandiri dan jujur, dimana sahabat kakak benar-benar menjawabnya tanpa bantuan dari pihak manapun. Ataupun media apapun kan ya kan. Mil mana nih? Oh yang ini gila ya. Hasil dari tes akademik akan berpengaruh terhadap kelulusan. Iya dong, sahabat kakak kalau nggak lulus tes akademik nggak bakal masuk ke seleksi terakhir, yaitu seleksi wawancara. Spill kisi-kisi materinya dong. Udah ya, tadi udah. Ini juga boleh kali ya kak. Yang nanya, apakah jawaban esai langsung diketik di G-Form atau pakai dokumen berupa Words atau PDF? Ya, jadi esai langsung sahabat kakak ketik di G-Form-nya. Kita semuanya tidak ada unggahan tambahan apapun. Yes, bisa menggunakan HP. Oh ini juga banyak ditanya nih kak, pembagian waktunya. Jadi 180 menit itu tes potensi akademik ditambah esai atau TPA? Harus 80, esai harus 80. Jadi sahabat kakak, kita memberikan waktu durasi untuk tes akademik itu 180 menit mulai dari jam 9 WIB sampai jam 12 WIB, di mana sahabat kakak bisa mengatur waktunya sendiri ya. Jadi tidak ada harus tes potensi akademik hanya 30 menit terus nanti esainya sisanya gitu. Itu terserah dari sahabat kakak pengaturan waktunya. Kami hanya memberikan waktu di 180 menit tersebut. Jadi kalau sahabat kakak ada beberapa mungkin yang baru bisa masuk nih ke linknya karena misalnya masih ada kelas atau seperti apa atau kegiatan lainnya, bisa aja. Jadi sahabat kakak misalnya ngerjainnya mulai dari jam 10, berarti kan kalau mulai jam 10 berarti cuma tinggal 120 menit ya kan. Iya, bisa potong ya, tapi itu balik lagi ke terserah sahabat kakak untuk pengaturannya, tetapi kita sudah tetapkan untuk durasi dan juga jamnya kayak gitu. Aku masih bingung. Mungkin bisa baca. Jadi sahabat kakak, aku nggak tahu nih, boleh ditanya dulu deh bingungnya di bagian mana teknis ujiannya ya, karena untuk teknisnya sendiri sudah dijelaskan di dalam email resmi yang kami kirimkan. Oh, ada yang nanya lagi nih soal pindah kampus kak. Lalalayane, sekarang maba tahun 2023, tahun depan pengen pindah kampus, apakah beasiswa terputus apa tidak? Kami tidak memberikan beasiswa kepada kepada pendaftar yang pindah kampus. Jadinya kami memberikan, tujuan beasiswa kami adalah memberikan akses kepada teman-teman yang belum mendapatkan akses gitu, akses pendidikan tinggi. Jadi kalau misalnya ini alasan pindah kampus aku nggak tahu, cuma kami karena kalau biasanya kalau udah pindah kampus berarti sudah mengenyam pendidikan ya, di pendidikan tinggi, jadi itu kami tidak bisa berikan gitu. Kita lanjut baca-bacain pertanyaan ya kak.
Oh, analisis gambar-gambar gitu ada nggak kak? Dari ini Diva nggak ada analisis gambar. Jadi sangat straight forward untuk numerical dan analyticalnya. Kalau untuk bahasa tadi udah dijawab ya kak, Ya, bahasa Inggris dan bahasa bahasa Indonesia. Esai juga udah dijawab. Oh, lalu ada yang nanya juga nih kak untuk semi gap year. Kak, misalnya tahun ini keterima beasiswa Bestari dari dan kampus, tapi tahun depan mau pindah kampus, tetap dapat beasiswanya lagi atau daftar ulang lagi kak? Nggak dapat beasiswa. Semi gap year nggak dapat beasiswa. Semoga membantu ya sahabat kakak. Lalu ada yang nanya, kuota lolos berapa kak? Untuk Bestari Batch 2, sahabat kakak sudah tertulis dalam buku panduan kami. Bestari Batch 2 kami mencari 150 penerima beasiswa yang kami harapkan bisa semuanya ya, bisa masih memenuhi kuota. Amin. Lalu ada yang nanya, misal aku gap year lolos, tapi di univnya nggak terima, soalnya kan lebih duluan pengumuman daripada penerimaan PTS. Kami memberikan waktu, kalau misalnya sahabat kakak ada yang nanti dinyatakan diterima lulus wawancara, setelah dari lulus wawancara kami berikan waktu 3 bulan untuk mencari perguruan tinggi. Jadi bisa jalur mandiri juga ya kak? Bisa. Iya, tapi sahabat kakak mungkin beberapa nih udah pada baca buku panduan juga ya. Kami tidak memberikan asistensi untuk pendaftaran ke universitas. Jadi kami berikan tanggung jawab penuh kepada calon penerima beasiswa untuk melakukan tes pendaftaran ke perguruan tinggi manapun. Jadi boleh swasta, boleh negeri gitu. Ada yang nanya tuh kak, untuk jumlah soalnya berapa ya kak? Apakah 30 itu 30 numerical, 30 pengetahuan, 30 bahasa Inggris? Jadi kalau untuk jumlah soal pilihan gandanya 30 total ya sahabat kakak. Jadi di 30 soal itu ada yang numerical, ada bahasa, ada juga pengetahuan umum, sains dan sosialnya gitu. Kuota untuk lolos Tadi udah dibahas, kita ada 150 kuota yang kuota lolos, tapi lolos keseluruhan Bestari Batch 2 ya, yang kita cari itu 150. Ada yang nanya, kalau lolos masuk tahap wawancara tapi gagal di bagian wawancara, apakah dinyatakan tidak lolos? Tidak lolos ya kak, ke bagian yang terakhirnya. Iya, sini sih kamu geser. Kamu nggak kelihatan, makin lama makin ini. Iya, jadi sahabat kakak, salah satu persyaratan menjadi penerima beasiswa Bestari Batch 2 adalah lolos keseluruhan rangkaian seleksi Bestari Batch 2. Jadi ya harus lolos tiga-tiganya, administrasi, tes akademik, dan juga yang ketiga adalah tes wawancaranya, kayak gitu. Untuk kuota lolos TPA berapa kak? Kalau tadi kan keseluruhan 150 kan ya, kalau TPA-nya aja berapa kak? Nggak ada kuota lolos untuk TPA, jadi ya kalau bisa memenuhi benchmark kami atau minimal nilai kami ya lulus untuk diwawancarai. Kalau tesnya misalkan udah di slide berikutnya nih kak, apakah bisa kembali ke soal sebelumnya? Bisa banget. Jadi sahabat kakak bisa maju, bisa mundur sebelum sahabat kakak menekan tombol kirim. Jadi sahabat kakak tolong sangat-sangat dicek ulang ya semua jawabannya. Kalau mau juga pokoknya hati-hati sekali gitu kan. Jadi sahabat kakak bisa cek sebelum mengirim gitu, sebelum kan. Kak minta tolong di record. Oke, nanti kita juga sharing ya. Apalagi? Kak, apakah ada ketentuan untuk pemilihan univnya? Univ bebas ya kak Khairun ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya kayak, kak kalau aku PTN boleh nggak? Swasta boleh nggak? Kak aku politeknik juga boleh kan ya kak? Boleh. Politeknik boleh nggak? Atau kayak, aku kelas karyawan, kelas PJJ boleh nggak? Itu boleh banget sahabat kakak, karena bebas banget kamu mau pilih perguruan tinggi mana aja se-Indonesia. Yang penting masih di dalam negeri ya sahabat kakak.
Oh sama yang perlu diingat mungkin kalau universitasnya kedinasan nggak bisa ya, mungkin banyak yang nanya nih kenapa gitu kan, karena kalau kedinasan biasanya udah beasiswa, jadi dan beasiswanya komponennya sama kami, jadi nggak bisa gitu. Ada yang nanya, Kak, kalau sekarang maba tahun 2023 terus kalau tahun depan mau nyoba lagi beasiswanya apakah nanti hangus, Kak? Nggak lolos, karena nggak bisa lolos Bestari Batch 2. Untuk Bestari Batch 2 bagi semi gap year ataupun misalnya udah kuliah tapi pengen pindah dengan beasiswa kami nggak bisa. Lalu dari Cherry Labs bertanya kalau esainya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa campur-campur ya, Kak? Apakah diperbolehkan? Oh oke. Sahabat kakak bisa menulisnya dengan bahasa Indonesia. Lalu kalau misalnya ada kata-kata yang memang sahabat kakak ingin tuliskan atau ada bahasa Indonesia kata-kata istilah gitu yang lebih enak dibilang dituliskan pakai bahasa Inggris, boleh. Silahkan. Lalu untuk kuota LOS TPA tidak ada kuota. Lalu untuk benefit dari beasiswanya apakah termasuk biaya pendaftarannya, Kak? Oh, pendaftaran kampus. Pendaftaran kampus enggak ada pendaftaran kampus. Kita itu komponen beasiswa bisa dicek lagi di buku panduan kami. Kita bantuan kami itu SPI atau sumbangan SPI sumbangan pembangunan institusi, jadi kayak uang gedung kayak gitu-gitu. Terus habis itu UKT, SKS ataupun SPP-nya, dan juga riset, ada bantuan riset juga. Nah, untuk uang SKS, UKT dan SPI itu maksimum 10 juta per semester. Nah, untuk jelasnya sih sebenarnya bisa dibaca ya di website kami juga ya, di buku panduan ada di website kami juga. Jadi sahabat kakak boleh silakan dicek. Lalu kita cari pertanyaan lain ya, Kak, yang belum. Kalau kuotanya itu apakah per daerah atau gimana, Kak? Di kuota yang nanti 150 nanti bukan 150 itu keseluruhan dari misalnya yang diwawancarai, nanti habis dari lulus wawancara tuh nanti kita cari 150 orang yang memang memenuhi standar beasiswa Bestari Batch 2 gitu. Oh iya, Kak, ngomong-ngomong soal standar beasiswa Bestari Batch 2, aku sempat lihat nih, Kak, tadi di question box, kalau kriteria awardee yang dipengenin sama Bestari Batch 2 tuh kayak gimana sih, Kak? Oh, maunya gimana? Oh, oke. Jadi tidak hanya kita melihat academic performance ya, atau nilainya mereka. Ya, nilai kalian gitu, nilai akademik kalian seperti apa. Tapi kita juga melihat sahabat kakak yang memiliki potensi kepemimpinan tinggi gitu, punya inisiatif tinggi gitu kan. Nah, itu bisa sahabat kakak kita bisa lihat dari keaktifan organisasi, atau misalnya nanti pada saat kami juga menanyakan sebuah pertanyaan melalui esai maupun nanti pada saat wawancara, itu terlihat sekali gitu kan, bisa dilihat dari situ. Terus juga sahabat kakak juga masuk ke dalam target-target kami, yang kami memang menargetkan beberapa grup-grup yang rentan gitu kan. Nah, terus juga sahabat kakak yang kita harapkan dari Bestari Batch 2 itu bisa menyuarakan hak-hak perempuan gitu, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan reproduksi, di bidang manapun sahabat kakak nantinya akan berkarya gitu kan. Nah, jadi kami harapkan itu sih yang akan menjadi yang kita lihat di penilaian-penilaian itu, yang kita lihat nanti pada saat di esai maupun juga nanti pas saat wawancara kayak gitu. Dan banyak ya, maksudnya kalau misalnya jadi perempuan, apalagi perempuan ini kan, jadi kita emang mau berkembang gitu kan, dan mau berbagi dan ya lain sebagainya. Oh
Lalu ada yang nanya, Kak bisa diulang nggak Kak sedikit tentang kriteria esainya? Aku coba bantu jawab dulu nih. Untuk kriteria esainya minimal 350 kata ya sahabat kakak. Lebih dari itu boleh banget, tapi tetap kurang dari itu jangan ya. Iya, kurang dari itu jangan. Tapi tetap perhatiin waktunya juga ya sahabat kakak, karena 180 menit itu mencakup pilihan ganda dan juga esainya. Jadi dari kalian juga harus pintar-pintar membagi waktu supaya nggak ada yang kerjanya terburu-buru banget, karena aku yakin teman-teman pasti pengen kasih yang terbaik kan dari teman-teman. Oke. Terus juga ya tadi ya jawab semua pertanyaan nya dengan baik. Setiap jawaban di essay itu kan ada beberapa pertanyaan gitu dalam satu pertanyaan gitu. Jadi itu pasti ada poin-poinnya sendiri. Yang ini seru nih Kak pertanyaannya. Semisal kita lolos nih Kak, kita bakal ketemu sama awardee lain dari kota lain nggak? Ya dong, bakal pastinya ketemunya. Kita juga ada online sessions sering banget online sessions di mana kita ada orientasi, terus habis itu juga ada kelas pengembangan kapasitas selalu bagi awardee kita, jadinya ada banget. Seru banget kan ya Kak, bisa ngobrol-ngobrol bareng di Zoom, terus tuker-tukeran IG, tuker-tukeran WhatsApp. Terus juga kalau misalnya nanti ada kesempatan juga ya nanti ada kesempatan untuk offline maksudnya. Soalnya banyak banget loh yang ternyata mereka satu kampus gitu kan, terus ketemu jadinya dan lain-lain. Jadi disatukan sama beasiswa besar gitu ya ibaratnya. Terus kakak, kalau misalnya pas seleksi berkas kemarin aku jawabnya pengen ke kampus A, tapi setelah aku pikir-pikir sekarang aku mau ke kampus B, itu boleh nggak Kak? Boleh. Untuk sekarang sahabat kakak nanti pada saat itu kita juga bakal ada beberapa, maksudnya setelah lulus wawancara, terus habis itu juga ada registrasi ulang, dimana juga nanti di situ juga harus ada akan menulis data lagi kan gitu tentang kampus. Jadi masih boleh. Yang jelas sahabat kakak yang penting lulus kampus tersebut, tapi masih dalam jurusan yang kita perbolehkan gitu. Yang penting tetap berkabar ya sahabat kakak. Lalu untuk Zoom tidak ada Zoom ya teman-teman. Lalu apakah ada soal seperti sinonim atau antonim Kak? Nanti silakan dicek sendiri. Langsung di hari H ya sahabat kakak. Ya. Pokoknya kalau misalnya sinonim antonim berarti kan nanti paling ada di literasi ya gitu. Bakal ada di bagian literasi gitu. Kalau dari Kak Koinur sendiri ada nggak Kak tips-tips untuk ngerjain soal di bagian literasi, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Kak? Sebenarnya kalau misalnya pilihan ganda, sahabat kakak selalu cek pertanyaannya dulu gitu kan. Pertanyaannya dibaca dulu sebelum sahabat kakak mungkin membaca bagian-bagian yang kayak ada mungkin tulisan panjang ataupun misalnya kayak cerita gitu. Jadi sahabat kakak tahu mana sih yang dicari gitu kan dari apa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut, terus nanti baru dicari kayak gitu-gitu sih. Tapi sahabat kakak ya harus relax aja sih sebenarnya untuk ngerjainnya gitu. Tapi memang sahabat kakak harus lebih sungguh-sungguh sama teliti. Pilihan ganda tuh bukan berarti jadi lebih lebih ya, terus habis itu jadinya lebih mudah gitu. Malah sahabat kakak benar-benar harus lebih teliti lagi dalam membaca, tidak hanya pertanyaannya tapi jawabannya tuh tricky gitu kan, agak mirip-mirip gitu. Jadi sahabat kakak harus lebih hati-hati. Lalu ada yang nanya nih Kak, apakah waktu menentukan nilai Kak, kalau misalnya lebih duluan ngumpul itu apakah nilainya lebih tinggi Kak? Nggak ada waktu. Sahabat kakak misalnya nih 15 menit udah selesai misalnya ya, itu nggak berarti lebih baik daripada sahabat kakak yang menyelesaikannya misalnya 2 jam gitu. Itu terserah sahabat kakak bisa maksimalkan dan sesuaikan sendiri dengan waktu yang sahabat kakak. Ini kan soalnya satu Indonesia nih kan, 38 provinsi, terus habisnya juga sahabat kakak punya kegiatan masing-masing kan juga gitu. Jadi sahabat kakak bisa. Yang jelas
kami hanya menerima satu kali satu jawabannya sahabat kakak semua gitu. Lalu ada yang nanya, berhubungan juga nih Kak sama pertanyaan tadi, kalau misalnya belum sempat ngirim tapi waktunya udah habis tuh gimana Kak? Berarti udah ketutup banget ya Kak ya? Kalau misalnya formulirnya udah ketutup, itu berarti ya sahabat kakak nggak bisa kirim gitu, nggak bisa kirim jawabannya sahabat kakak. Jadi sahabat kakak harus benar-benar cek lagi waktunya. Ini mungkin pengalaman juga. Jadi sahabat kakak daripada memikirkan semuanya harus sempurna gitu, tapi sahabat kakak juga harus memikirkan ya diselesaikan gitu karena waktu tersebut. Jadi sayang banget kalau misalnya sahabat kakak beda 1 menit gitu kan, atau bisa apa gitu kan. Nah itu makanya sahabat kakak jadinya harus selesaikan sesuai waktunya sih gitu. Jadi apa ya, siapkan beberapa waktu ya sebelum waktunya habis, apalagi ini online ya sahabat kakak. Jadi kadang-kadang sinyal kurang baik atau seperti apa di daerahnya sahabat kakak semuanya, jadinya sebelumnya juga harus diluangkan sedikit waktu untuk bisa mengirimkan jawabannya. Lalu ada yang nanya nih Kak di sini, kalau misalnya itu boleh tuh yang itu kelas karyawan boleh apa? Oh iya, kelas karyawan boleh nggak Kak? Boleh banget sahabat kakak. Untuk sahabat kakak yang mau misalnya sekarang lagi di Maluku gitu, nanti terus habis itu mau ngambilnya kayaknya saya pengen yang lebih dengan situasinya sahabat kakak, mungkin misalnya ingin yang online gitu, misalnya bisa juga universitas kan banyak kan sekarang yang ada online kelas gitu, itu boleh. Terus karyawan juga boleh. Lalu ada yang nanya, kalau esai itu keseluruhannya 350 kata atau per soal esainya Kak yang 350? Oh, per soal dong, per soal ya, soal dijawabnya. Kualifikasi penilaian dari tes ini apa aja Kak? Ya tadi udah dijawab di awal, semuanya harus passing 70%, dimana nanti lebih banyak penilaiannya itu ada di esai daripada di pilihan ganda. Belum menjawab ya sahabat kakak. Lalu boleh dong dijawab, boleh dong. Jadi sebetulnya aku mau ikut berkontribusi di kakak untuk memberdayakan perempuan nih, keren nih. Bukan cuma lolos beasiswa, bisa nggak sih aku nyari lingkungan baik yang buat aku yang perempuan, soalnya daerahku gitu. Oke. Nah, untuk siapa namanya? Siti Nur Ajija. Ya oke. Untuk Siti boleh banget. Jadi nanti sahabat kakak kita punya rekrutmen ya. Kita akan open volunteer. Terus juga open volunteernya kebetulan kita akan melakukannya secara daring untuk sekarang, karena ada beberapa posisi daring yang bisa diikuti ya kan. Mungkin sahabat kakak juga di sini pernah lihat salah satu postingan kita tentang Hari Volunteer Sedunia. Hari Relawan gitu, Hari Relawan Sedunia, di mana relawan-relawan kami itu dari seluruh Indonesia. Jadinya boleh banget nanti sahabat kakak jika berkesempatan dan ingin bergabung, nanti tinggal daftar. Nanti linknya juga akan kita posting ya soon. Betul. Segera dalam waktu dekat. Yang penting ditunggu aja ya sahabat kakak. Jujur keren banget, aku salut. Dan semoga once infonya udah diposting, kamu bisa daftar, dan kalau bisa diterima, kegiatan ini bisa jadi bentuk pengembangan diri buat kamu, dan siapa tahu bisa jadi awal dari perjalanan kamu untuk memberdayakan perempuan di daerah kamu, atau bahkan mungkin se-Indonesia kali ya Kak. Yes. Lalu untuk wawancaranya, apakah dilakukan secara offline atau online Kak? Untuk wawancara, jadi sahabat kakak jika sudah dinyatakan lulus tes akademik, nanti kita akan dilanjutkan dengan tes wawancara. Nah di wawancara ini kita akan melihat berapa banyak sahabat kakak yang lulus, dan nanti dilihat juga dari daerah mana saja.
pengalaman kami memang 85% akan dilakukan online. Nanti ada beberapa daerah yang kita memang lakukan secara offline, tapi akan kita kasih tahu informasinya selanjutnya gitu. Kalau untuk batch pertama itu semua daerah online atau daring kecuali Nusa Tenggara Barat pada saat itu. Jadi tunggu aja ya sahabat kakak buat tahun ini. Nah, lalu untuk di buku panduan 3 tahun terakhir itu maksudnya apa kak? Kalau gap year apakah nggak bisa lolos kak karena yang istilah 3 tahun terakhir tersebut? Enggak, kalau gap year nih, misalnya contoh ya, maksudnya gap year di sini adalah ketika sahabat kakak misalnya lulus SMA, tapi belum pernah terdaftar di universitas manapun, ya, maksimum 3 tahun dari kelulusan itu boleh ikut Bestari. Gitu, karena sahabat kakak belum pernah terdaftar di universitas manapun. Tapi kalau misalnya yang tadi ada pertanyaan semi gap year, nah kalau semi gap year itu pemahaman kami adalah sahabat kakak pernah menjadi mahasiswa, terus habis itu sahabat kakak memutuskan untuk berpindah atau seperti apa gitu. Nah itu yang kita tidak menjadi target gitu untuk sekarang, untuk batch 2. Lalu untuk pengerjaan tesnya kalau misalnya tiba-tiba keluar itu gimana tuh kak? Bisa masuk lagi nggak kak? Ya, masuk lagi boleh. Boleh masuk lagi. Pastikan internet kalian baik ya, sahabat kakak, di tanggal 16 Desember 2023 pukul 9 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Jadi disesuaikan ya. Nah, lalu untuk beasiswa Bestari apakah akan membiayai sampai lulus kak? Untuk komponen beasiswa pendidikan yang sudah tertulis dalam buku panduan, iya. Dipastikan di situ juga ada beberapa persyaratan ya Jen, misalnya sahabat kakak harus memenuhi IP semester yang sudah kita tetapkan, menjaga IP semester itu, terus habis itu ada beberapa hal lainnya yang sahabat kakak bisa baca di website kami dan buku panduan gitu. Dan sampai lulusnya itu kalau misal jenjang D3 itu kita ada 6 semester maksimum. Sampai itu tidak ada pengulangan ya, jadi tidak ada pengulangan semester. Lalu juga kalau D4 dan atau S1 kita di 8 semester, maksimum 8 semester. Oh ya, lalu di question box ada yang nanya nih kak, Ya. kalau misalnya lebih dari 10 juta itu bagaimana ya kak? Karena kan beasiswa yang diberikan itu sebesar 10 juta yang sudah mencakup biaya tadi. Komponen-komponen tadi ya. Ya, ini balik lagi di buku panduan dan website kami sudah tertulis. Jadi memang bantuan pendidikan kami adalah 10 juta maksimum per semester. Jadi kalau misalnya, dan itu sesuai tagihan ya Jen. Jadi kalau misalnya sahabat kakak tagihan UKT-nya atau tagihan SPP-nya sahabat kakak itu 13 juta misalnya, ya kita akan memberikan beasiswa sebesar 10 maksimum 10 juta gitu, yang sesuai dengan yang ada di yang kita sudah tetapkan gitu. Jadi kalau sahabat kakak UKT nya ternyata di 6 juta sesuai tagihan, ya kami memberikan beasiswanya sesuai dengan tagihan UKT tersebut, yaitu 6 juta gitu. Lalu kalau misalnya semisal jadi kita jadi belepotan. Sabar pelan-pelan, kayak kita harus minum. Iya. Kalau udah jadi beasiswa, kalau udah masuk beasiswa Bestari nih kak, Iya. tapi daftar beasiswa lain itu kalau misalnya bukan biaya pendidikan tetap boleh kan kak? Kalau komponen beasiswanya berbeda, boleh ya sahabat kakak. Jadi ini tadi jawab sih No respect. Ya itu kalau biaya komponennya berbeda boleh, tapi kalau misalnya biaya komponennya sama itu nggak boleh. Makanya nanti salah satu cara, nanti kita ada di
Tentunya diregistrasi ulang. Setelah nanti sahabat kakak dinyatakan lulus, itu juga kita ada kita pasti minta surat dari kampus gitu. Kak, kalau ambil kampus swasta bisa nggak Kak? Bisa banget. Lalu untuk esainya 350 kata untuk semuanya atau per satu soal? Per satu soal ya sahabat kakak. Lalu Kak, kalau jurusan yang dipilih tidak di panduan, apakah boleh? Boleh dong sahabat kakak, asalkan masih dalam satu bidang ya Kak Koirun ya. Iya, dan itu pastinya kalau misalnya sahabat kakak udah sekarang udah dinyatakan lulus pada saat akademik, ya itu pastinya berarti dibolehin kan? Iya. Jadinya nanti pastinya kita akan cek lagi pada saat wawancara dan lainnya gitu. Lalu untuk pembagian soal numerikal, sosial, dan bahasa itu masing-masing berapa ya Kak? Setiap bagian ada 6. Jadi ada 5. Tadi kan di awal saya udah bilangnya ada 5: numerikal, pengetahuan umum sains, pengetahuan umum sosial, terus juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi setiap itu ada 6 soal. Oh, nggak bantu ya sahabat kakak. Lalu untuk sistem penilaiannya apakah dengan otomatis atau dinilai secara manual Kak? Esai manual dong, nggak sulit dong kalau misal esai nggak manual ya. Kalau pilihan ganda otomatis. Nah, jadi karena penilaiannya manual, diharapkan sahabat kakak bisa menyampaikan pemikiran sahabat kakak, lalu aspirasi ya Kak, atau opini jawab sesuai pertanyaan dong. Jangan kemana-mana. Betul. Jadi manfaatkan waktu yang ada dan 350 kata minimalnya itu dengan sebaik-baiknya ya sahabat kakak. Jangan sampai kurang-kurang atau jangan sampai terlalu bertele-tele yang jawabannya nggak tahu di mana. Yes, kemana-mana. Lalu apakah penerima beasiswa ini dapat uang saku juga Kak? Untuk Naysila dan sahabat kakak lainnya, cek buku panduan. Tapi sebelumnya aku juga di awal udah sempat bilang beberapa kali bahwa komponen beasiswa kami itu berupa SPI, pembangunan institusi, terus habis itu UKT, SPP, SKS, dan juga bantuan biaya penelitian. Jadi itu aja yang di beasiswa Bestari diberikan beasiswanya gitu. Kakak nanti pas mau tes wawancara kakaknya live lagi kan? Ya nanti kalau misalnya Q&A boleh kita live lagi. Tapi sahabat kakak, kita banyak banget loh live bareng Wardi Bestari Batch 1 dan ngomongin masalah seleksinya seperti apa. Jadi sahabat kakak bisa cek live IG kita yang kita udah save kok kan semuanya. Dan juga ada exactly di YouTube juga ada beberapa, kayaknya berapa kali ya kita kemarin tuh hampir 3 kali kayaknya. Nah, jadi sahabat kakak bisa cek semuanya ada di situ. Jadi mungkin ada pengalaman dari Wardi yang bisa sahabat kakak juga ambil. Lalu Kak, 2 minggu lalu aku baru ngundurin diri dari kampusku karena terhalang biaya. Jadi beasiswaku hangus ya Kak? Itu nanti diikuti dulu aja. Nanti kita akan cek kembali. Seleksinya diikuti dulu, akan nanti kembali. Kak, nanti setelah akan lolos seleksi ada kegiatan atau tesnya gitu nggak Kak? Maksudnya lolos seleksi apa? Nah, sama kakak boleh dijelaskan lagi ya di kolom komen untuk seleksinya, apakah seleksi wawancara, seleksi akademik kah, atau seleksi yang mana yang lainnya? Yang jelas seleksi Bestari Batch 2 itu hanya 3. Kalau sebelumnya tuh 4 tahapan gitu. Kalau sekarang itu cuma 3 tahapan. Jadi pendaftaran di mana nanti ada seleksi administrasi, lalu juga seleksi tes akademik, lalu juga ada seleksi wawancara. Jadi 3. Lalu Kak, kalau misalnya dari 150 orang ada yang pindah kampus, itu mengurangi kuota yang lulus beasiswa nggak Kak? Nanti kami pasti ada mekanisme ya sahabat kakak, makanya ada sistem sebelum kita itu ada registrasi ulang. Kalau sahabat kakak lihat ada di di buku panduan dan juga di website kami. Nah itu nanti di situ kita juga bisa dari tim komite akan
menindaklanjuti tentunya. Lalu apabila kita ngetik esainya di Word dulu nih Kak, terus kita cuma buat cek jumlah katanya, itu kan berarti harus keluar dari formulirnya. Kalau kayak gitu diperbolehkan nggak Kak? Atau misalnya tahu-tahu amit-amit karena seperti itu jadi pas balik udah keulang atau gimana? Boleh kok kayak gitu Pak. Lalu coba kita cari pertanyaan lagi. Kalau misalnya masuk lagi nanti auto keisi nggak Kak jawabannya yang sebelumnya udah diisi? Di save sih harusnya kalau misal sahabat kakak masuk sign in ya ke email ke Gmailnya. Kak, pembayaran UKT aku tiap 4 bulan sekali. Apakah pencairan dananya tetap 6 bulan sekali? Nah itu akan teknis ya sahabat kakak. Nanti teknisnya akan langsung kita inikan dengan bagian administrasi dan keuangan. Untuk yang sudah biasanya karena kalian sudah menjadi yang dinyatakan lulus menjadi penerima beasiswa Bestari, kami akan meminta permohonan kepada kampus untuk bisa mengeluarkannya mengeluarkannya sesuai dengan sistem pembayaran durasi kami yaitu 6 bulan. Jadi biasanya tuh kalau misalnya yang udah ya kita udah minta duluan gitu loh daripada yang gitu. Lalu untuk tes matematikanya kan ada tes matematika, apa berarti beasiswa ini untuk yang pintar matematika? Apakah bobot MTK lebih sedikit daripada esai yang lebih ramah buat jurusan soshum? Matematika itu numerikal sahabat kakak. Kamu kalau misalnya tes psikotes, tes ujian masuk kampus, tes ujian kerja juga ada tes psikotes. Mau kamu dari bidang manapun. Jadi ini dasar kok. Jadi sahabat kakak nggak usah takut. Jadi ini bisa dikerjakan gitu. Walaupun sahabat kakak misalnya ada juga tuh yang nanya, aku dari IPS Kak, masa aku jawab IPA? Ya IPA-nya dasar kok, gitu kan? Karena sahabat kakak kan belajar pastinya pada saat SMP gitu dan lain-lain itu dan sebenarnya pengetahuan umum maksudnya yang seharusnya gak harus kamu jadi anak IPS terus tahu gitu, gitu kan? Ya jadi bisa dikerjakan. Ini dan lainnya beberapa semua pertanyaannya sudah diverifikasi dari tim komite juga, jadi sahabat kakak tidak perlu khawatir. Lalu untuk biaya penelitian itu apakah akan menggunakan sistem reimburse Kak? Nanti itu modelnya enggak pengajuan. Kalau untuk penelitian itu pengajuan, ini teknis banget ya, perasaan jauh banget. Udah yakin nih, kayaknya udah yakin lulus nih. Bagus, percaya dirinya. Nanti sahabat kakak akan itu secara detailnya akan diberitahukan pada saat onboarding juga, dan tidak hanya pas onboarding tapi pada saat yang dinyatakan itu kan ada registrasi ulang, setelah registrasi ulang ada penandatanganan dan lain-lain. Lalu Kak, bahas tentang gap year dong Kak. Wah, boleh juga ya usulnya ya. Gap year apa yang ini gap year yang dibahas? Ya gap year ya ketika sahabat kakak belum sekolah dari kelulusan SMA atau SMK atau sederajat, terus sahabat kakak belum melanjutkan ke kuliah atau perguruan tinggi gitu. Jadinya sahabat kakak ya gap year gitu, kosong kan, apakah bekerja atau yang lainnya. Nah kami ada untuk itu maksimum 3 tahun dari kelulusan. Kak, untuk siswi SMA dan mahasiswi itu ada perbedaan nggak Kak untuk penilaiannya? Nggak, sama. Lalu coba kita cari-cari pertanyaan lain. Karena pada saat sahabat kakak semuanya menuliskan tes akademik dan juga nanti pada saat tes akademik kita nggak akan lihat nama, kita blind grading gitu, blind grading. Jadi kita hanya lihat ya langsung dari esai tersebut. Kita nggak akan terlalu yang ini anak SMA nih, anak nggak kayak gitu juga. Cuma memang ada beberapa yang tadi sempat kita bilang kan ada target yang grup rentan ya, pastinya gitu itu ada berbeda gitu. Lalu untuk referensi buat belajar ada nggak Kak? Pertanyaan bagus ya, soalnya aku di question box juga lihat nih Kak kayak
Kak ini perlu belajar dari soal UTBK nggak Kak? Boleh. Kalau yang UTBK bakal ngebantu banget sih pastinya, karena kan banyak banget soal-soal yang memang sih yang masih satu rumpun ya, masih serumpun, masih satu tipe soal gitu. Nah itu bisa di situ. Terus habis itu kalau misalnya untuk esai, mulai nulis, sahabat kakak mulai tahu tentang diri banyak banget kayaknya ya. Kalau misalnya di Google gitu kan, gimana sih caranya pengenalan diri, menulis gitu kan. Terus habis itu juga isu-isu yang sekarang ada di Indonesia, isu-isu yang sekarang ada di Indonesia, dan juga tentunya yang berkaitan dengan tujuan beasiswa. Lalu untuk misalnya saya lulus beasiswa nih Kak, saya masih kelas 12 sekarang, nanti sistemnya gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Kan kalau gitu berarti sahabat kakak yang nanti sekarang kelas 12 nanti berarti akan bersama kami pada saat sahabat kakak menjadi mahasiswi ya. Jadi sahabat kakak tentunya akan tes kampus dulu ya gitu. Tes kampus dulu nantinya, terus habis itu bisa menjadi penerima beasiswa gitu. Kak, kalau UKT 3 juta berarti dapatnya segitu juga ya? Kalau seperti yang sudah tadi dijelaskan Kak Koirun, kalau tagihan. Itu sesuai tagihan yang dari kampus ya sahabat kakak. Lalu untuk esainya diketik langsung atau di Word Kak? Langsung ya sahabat kakak? Langsung ya, kamu kalau mau ketik di Word boleh, tapi nanti habis itu copy ke dalam Google Form-nya. Mahasiswa semester 1 bisa kan Kak? Saya semester 1 soalnya. Bisa sahabat kakak. Tapi kalau misalnya untuk mendaftar, mohon maaf, untuk batch 2 sudah ditutup per tanggal 14 November kemarin. Namun sahabat kakak, jangan lupa untuk follow dan nyalain notifikasi akun Yayasan Kokalbe. Kita ada di Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, dan juga ada website-nya juga. Jadi supaya sahabat kakak gak ketinggalan info-info tentang beasiswa yang ada di masa yang akan datang, dan juga biar sahabat kakak gak ketinggalan konten-konten menarik dan inspiratif dari Yayasan Kokalbe. Lalu untuk sistem penilaiannya lagi besar, pilihan ganda atau esai Kak? Esai banget. Esai tadi banyak ada yang nanya, esai itu satu soal ya Kak? Enggak, esai ada 4 soal. Ada 4 soal. Kak, kan saya nggak lulus di batch 2, apakah akan ada batch 3-nya? Nah sahabat kakak, jangan lupa pantengin Instagram dan media sosial lain dan juga websitenya Yayasan Kokalbe ya, supaya sahabat kakak nggak ketinggalan informasi apapun, baik itu dari konten-konten inspiratif yang keren-keren dan juga info tentang beasiswa yang akan ada di masa yang akan datang ya. Lalu coba kita lihat Kak, kalau misalnya kelas 12 udah lulus kan, tapi waktu tes universitasnya nggak lulus, gimana tuh Kak? Apa beasiswa juga gugur? Sahabat kakak bisa daftar lewat jalur mandiri juga ya? Ya jalur mandiri, atau misalnya sahabat kakak memilih untuk ke swasta atau yang lainnya, silahkan. Kalau politeknik gitu kan bisa. Karena pilihan kampusnya dibebaskan untuk jurusannya sesuai dengan bidang yang ada di buku panduan, dan juga kampusnya itu boleh kampus mana aja se-Indonesia, mau sahabat kakak yang reguler, mau yang kelas karyawan, kelas PJJ itu boleh banget ya. Lalu untuk minimal skornya berapa kakak? 70%. 70% pembagiannya esai lebih banyak ya. Untuk esainya maksimal 350 ya Kak, minimal ya sahabat kakak. Jadi kalau misalnya kurang atau lebih apakah tidak masalah? Kalau kurang seharusnya nggak bisa ditekan untuk selanjutnya ya Kak. Nanti akan keluar di sana juga sahabat kakak. Lalu untuk lebih apakah tidak masalah Kak? Nggak masalah, asalkan jawaban kamu tersampaikan dengan jelas, lalu kamu pakai ejaan dan penulisan yang sesuai juga untuk penulisan tes akademis. Jadi jangan menulis kayak misalnya lagi ngechat sama temen gitu. Iya, benar. Tulisannya formal ya. Lalu untuk esai apakah mencakup perkenalan diri atau langsung pembahasan topik ya Kak?
ada tadi saya sempat jelaskan bahwa di esai itu ada bagian perkenalan diri, ada bagian isu-isu sosial yang terjadi sekarang ini. Jadi sahabat kakak bisa ya ketika bisa diminta untuk memperkenalkan diri ya silahkan untuk menjawabnya. Tapi kalau misalnya untuk yang lainnya silahkan menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Lalu untuk surat rekomendasi DP3A apakah dia masih diprioritaskan pada tahap ini? Wah jadi nge-rap ya. Cepet banget. Iya, kalau misalnya itu yang beberapa bukan bilangnya apa? Pertanyaannya aku jadi lupa. Dari DP3A apakah masih diprioritaskan kah di tahap yang ini? Yang rentan, grup rentan yes. Iya. Tapi penilaiannya ya bukan berarti dapat nilai lebih gitu, enggak. Penilaiannya pada saat seleksi mendapatkan prioritas pada saat penilaian, bukan mendapatkan nilai lebih. Lalu berarti satu perkenalan diri 3 soal esai isu-isu ya kak. Lebih lengkapnya ditunggu aja kali ya kak pas di hari H-nya. Nah kita kan udah 1 jam nih kan gak kerasa banget gak sih? Nah sebelum aku mau nutup, sebelum kita mau tutup live hari ini, aku mau nanya-nanya dulu nih ke sahabat kakak. Sekarang giliran kita yang nanya. Sahabat kakak udah seberapa ready nih buat hari Sabtu? Yang ready kirim emot jempol. Yang udah siap kirim emot jempol. Yang belum siap kirim apa ya kak ya? Jempol ke bawah kali ya. Yuk absen dulu yang udah ready. Ya kok nggak ada sih kita? Nggak ada. Oh udah ready. Gue jempolnya banyak banget. Kayaknya udah pada ready semua kali ya kak. Oh, nano tuh kayak ada yang gini, ada yang gini. Oke deh, seneng banget nih ngeliatnya ya. Kalau misalnya sahabat kakak semuanya juga udah pada persiapan. Yang kita harapin sih sahabat kakak benar-benar bisa bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Terus habis itu juga itu kelihatan banget sahabat kakak dan juga jujur ya, karena penting banget bagi kita salah satu nilai yang kita pegang gitu kan di organisasi kami adalah masalah integritas. Jadi sahabat kakak juga harus pegang teguh gitu kan untuk kejujurannya dan kemandiriannya pada saat mengerjakan. Jalur langit bisa lolos, lucu banget itu tulisannya. Amin. Jadi untuk doa-doa positif dari sahabat kakak kita aminin pasti dan semoga sahabat kakak internetnya lancar-lancar dan sukses ya di hari H. Terus juga Jen, aku pengen ngasih lagi bahwa buat sahabat kakak yang ingin tahu informasi lanjutan apabila sahabat kakak punya pertanyaan tentang rekrutmennya ataupun tentang program Bestari Batch 2-nya, silahkan tolong kirimkan email. Coba emailnya kemana Jen? Kirim email ke beasiswa@yayasankokalve.org. Nah kalau misalnya kecepatan apakah mau diketikin juga kan? Iya boleh juga kali ya. Nah jadi nanti sahabat kakak kalau misalnya punya pertanyaan mengenai rekrutmen silakan langsung ke situ ya agar teman-teman dari rekrutmen bisa langsung menjawab. Gitu ya, beasiswa@yayasankokalbe.org. Nah sahabat kakak bisa screenshot sekarang. Yuk screenshot yuk. Ayo yuk, teng. Jadi langsung aja dijawab situ karena kalau misalnya dari banyaknya kan yang DM gitu kan yang ini. Nah, itu tuh ya bakal dijawabnya sesuai dengan memang kan karena tim sosial media yang pegang kan kalau misalnya itu. Jadi berbeda gitu. Jadi sahabat kakak bisa langsung aja tanya ke email tersebut. Oke, kalau begitu kita mau ucapin terima kasih banyak buat sahabat kakak yang udah meluangkan waktunya dan juga yang udah nanya-nanya dari tadi pagi soal tes akademik Bestari Batch 2 ini. Kembali sekali lagi kita mau ngucapin semoga sukses untuk sahabat kakak. Iya. Good luck. Dadah semuanya, sehat-sehat selalu ya. Semoga lancar 16 Desember. Jangan lupa waktu Indonesia Barat. Jangan lupa set alarm juga ya sahabat kakak biar nggak kelewatan karena kesian kalau misalnya tahu-tahu
cuma bisa ngerjain dari 180 menit cuma bisa 30 menit aja kan nyesek banget kan ya kak. Oke deh kalau gitu. Dadah semuanya. Dadah.